Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Isra Mi'raj membuka langit sebagai tanda kekuasaannya yang nyata, yang mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus ruang dan waktu dalam kehendaknya agar manusia menyadari bahwa ibadah adalah jalan kembali menuju padanya. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penempuh Isra Mi'raj yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang luar biasa, yang membawa perintah salat sebagai jembatan antara hamba dan Tuhannya agar umatnya hidup terarah dalam tuntunan beliau sepanjang masa. Hadirin jamaah yang berbahagia, izinkan kami terlebih dahulu menyapa tamu undangan pada malam hari ini. Yang terhormat Wali Kota Pangkal Pinang, yang dalam hal ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Ahmad Subekti Yasan, MSI. Selamat datang Bapak. Kemudian yang terhormat penceramah kita pada malam hari ini, sahabat kami, kalau tidak salah ini orang Pongok, dari Leper Pongok, tinggalnya di Kota Tobuali. Yang terhormat Ustadz Syahrullah SKMI MPD. Kemudian yang kami hormati Kabak Esra Kota Pangkal Pinang Bapak Haris Munandar. Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima Ustadz Johan Muhammad Nasir MPD. Kemudian yang kami hormati Dewan Syariah Masjid Agung Kubatima Bapak Dr. Ahmad Lutfi. Kemudian yang kami hormati Bendahara Sekretaris Masjid Agung Kubatima, dan yang kami hormati orang tua kami, Ketua Yayasan Masjid Agung Kubatima Bapak Haji Effendi Sarkan, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa menyebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan salam takzim kami kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita tidak sekedar berkumpul, tetapi sedang menata kembali hati, menyambung rindu antara hamba dan Tuhannya dalam cahaya Isra Mi'raj yang penuh dengan keberkahan. Bersama kami, Indra yang akan membersamai Bapak Ibu dan seluruh jamaah dalam acara peringatan Isra Mi'raj di Masjid Agung Kubatima yang kita cintai ini, dengan mengusung tema perjalanan spiritual yang menginspirasi untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan kita akan pentingnya salat 5 waktu sebagai salah satu rukun Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, kami akan membacakan tertib acara kita pada malam hari yang pertama. Pembukaan,
Kemudian yang kedua pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga sambutan Badan Pelaksana Masjid Agung Kopatima. Yang keempat sambutan Wali Kota Pangkal Pinang. Kemudian yang kelima tausiah agama. 6 doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali acara takbir akbar pada malam hari ini dengan melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Kami mohon Ustaz Roni Wijaya Ningrat untuk membaca Quran Surah Al-Quran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Uli Wijaya yang telah membacakan kitab suci Al-Quran pada malam yang berbahagia ini. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan juga kami perhatikan terkhusus kepada Bapak Agus Pendi, pimpinan Basnas Provinsi yang telah membersamai kita. Kemudian kami juga lupa mengucapkan hormat kami kepada Ketua PK PRMI Kota Pangkal Pinang. Tadi disebut nih mati ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima yang terhormat Ustadz Johan Muhammad Nasir MPD, kami silakan. Izin Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah,
Terima kasih Ustadz Indra SIP. Beliau ini Master of Ceremony sejuta umat ya. Alhamdulillah. Di mana-mana beliau ini MC di Kota Pangkal Pinang. Ini memang khusus untuk kegiatan malam ini Ustadz Sahrul kita mengundang MC sejuta umat. Beliau ini aktif juga di FKUB di mana-mana ya. Alhamdulillah. Sampai ke pesta kebun juga beliau MC. Barakallah. Alhamdulillah malam hari ini masuk 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Ini acara sudah ditanya-tanya. Kapan Masjid Agung Kubah Timah melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj? Saya sampaikan biarlah masjid-masjid yang lain dulu, baru kita terakhir. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj 1440 Hijriah. Alhamdulillah malam hari ini kita dibersamai orang-orang baik ya. Orang baik, alhamdulillah hari ini ada Bapak Rudi, beliau dari Yogyakarta jauh-jauh ya hadir membersamai kegiatan kita malam hari ini. Wujud cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama istri beliau hadir malam hari ini. Dan kepada jamaah khususnya jamaah Masjid Kubah Timah baik yang menonton secara live. Saya lihat tadi yang nonton live itu hampir 3.000 orang. Luar biasa ya malam hari ini. Yang di masjid ini juga saya lihat yang laki-lakinya banyak, tapi lebih banyak ibu-ibunya. Berarti lebih cinta ibu-ibu melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini ketimbang bapak-bapak. Ya, anak air mas yang di belakang nggak usah main HP, maju ke sini. Ya, cari ilmunya dengan Ustadz Sahrul. Saya undang beliau ini. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Ustadz ada kegiatan enggak? Alhamdulillah beliau respon dengan baik membersamai kegiatan peringatan Isra Mi'raj Masjid Kubah Timah. Padahal beliau ini jadwalnya banyak padat beliau ini. Sengaja datang dari Bangka Selatan ya. Hadir malam hari ini membersamai kegiatan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Agung Kubah Timah. Harapan kita bersama satu yang paling penting adalah bagaimana dengan peringatan ini kita menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat. Tidak ada kekuatan yang maha dahsyat kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, malam hari ini kita diperintahkan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Masa boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Waktu boleh berubah, tapi sholat jangan kita tinggalkan. Ya, hadirin jemaah Allah dari Masjid Kubah Timah mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak semua, Dewan Syariah, pembina semuanya hadir, Dewan Pengurus, bendahara, tadi semuanya hadir malam hari termasuk jemaah aktif Masjid Kubah Timah. Ya, alhamdulillah malam hari ini ada imam tetap luar biasa ya, ada muazzinnya luar biasa. Hari ini kita bersama orang baik. Insyaallah kegiatan malam ini menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kegiatan kita malam ini dan menjadikan kita semua dapat optimis, tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit nasrun minallah tun qarib. Lillahi bisabil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah yang langsung disampaikan Pak Ketua Ustadz Johan Muhammad Nasir MPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi renungan bagi kita semua untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu terkhusus di Masjid Agung Kubah Timah ini. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan Wali Kota Pangkal Pinang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Mufi, Bapak Dr. Andes Ahmad Sebekti. Ahmad Sebekti. Maaf. Sambutan mewakili dari Wali Kota Pangkal Pinang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Sebekti. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum tidak halah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ini Ali Imran, saya sering baca di sambutan untuk muhasabah diri saya sendiri. Bersegeralah pada ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya di beberapa surah dijelaskan di Al-Quran seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi kaum muttaqin. Siapa kaum muttaqin di Al-Imran ini? Di lebih gampang jelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu sarra, waktu lapang maupun waktu sempit. Wal kaziminal ghaiz, ini yang berat, yang menahan amarahnya. Ada riwayat ini, sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasul, amalan apa yang bisa membawa kita ke surga? Rasul menjawab 3 kali, jangan marah. Tanya lagi, apa lagi? Jangan marah. Apalagi Rasul? Jangan marah. 3 kali, jawaban sama. Berat, apalagi saat ini, kita terkadang cepat naik darah, begitu. Di jalan pun kayak gitu. Ada motor nyalip, lah mulai kita, wih cek nih, caca hebat, gitu kan. Tapi mudah kita tidak. Wa'afina anin nas, ini juga berat, yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa syarat. Karena kita minta ampun pun tanpa syarat, beristighfar, astagfirullahaladzim, Allah sudah ampunkan. Kalau dari hati kita sama manusia kadang berat, kawan minta maaf, ku salah, ada syarat, udah baca, harus kayak ini, harus, tidak boleh, tanpa syarat, begitu. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik-baik. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati, alhamdulillah, Al-Muharram datang dari jauh-jauh Bangka Selatan, yang saat ini sudah berbenah untuk daerah tujuan wisata, walaupun di ujung Bangka Selatan, alhamdulillah para wisatawan saat ini yang tadinya cuma sejam, 2 jam, 3 jam bisa nginep. Betul, alhamdulillah. Ustadz Sarullah, kalau yang itu Nasrullah, yang baju merah marun, Nasrullah itu camat Bintang, mewakili. Beliau anggota KPU, alhamdulillah hadir bersama kita di Masjid Agung Kubatimah ini masjid pemerintah kota, satu-satu yang dibiayai oleh APBD, sebagian operasionalnya termasuk untuk imam, muazin dan marbot, ya begitu. Alhamdulillah sudah berjalan sejak 10 November diresmikan waktu itu. Jam terakhir Pak Maulana Aklir menjabat sebagai wali kota di 2023. Ini hampir masuk 3 tahun, alhamdulillah semakin mempesona ini. Semakin banyak yang berkunjung ke Masjid Agung Kubatimah. Alhamdulillah kami hadir bersama, yang jelas ini tuan rumahnya, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kubatimah, sahabat kami semua, sahabat kita semua, Ustadz Johan Jo. Saya nyebutnya begitu, di medsosnya begitu namanya. Selain Ketua Badan Pengelola, beliau juga Ketua DMI Kota Pangkal Pinang yang insya Allah akan bermusda bulan ini atau bulan depan? Akhir bulan Januari. Detik-detik, mudah-mudahan masih nyalon lagi. Selain itu beliau juga ada kepala sekolah di SMK 1 Sungai Selan. Kemarin di sini dekat Semia, SMK 1 Pangkal Pinang, sekarang geser ke Sungai Selan. Banyak kedeteksian tat, alhamdulillah. Hadir juga adinda kami,
Kabak Kesra sebelah saya, Adinda Muhammad Aris, kemudian sahabat kami yang saat ini bertugas di Basnas Provinsi, Agus Pendi, alhamdulillah sudah purna dari PNS. Saya menyusulku sebentar lagi, 2 bulan lagi kira-kira 1 April insya Allah akan pensiun. Berarti saya sudah 60 tahun Pak, kelahiran Maret, tinggal beberapa bulan, tinggal 2 bulan sudah pensiun, alhamdulillah. Dan hadir juga tadi izin ini Dr. Iskandar. Hari ini Pemkot melaksanakan uji kompetensi. Pengujinya diketuai oleh Ketua Muhammadiyah, Ketua PW Muhammadiyah, Ustadz Sahirman. Kemudian anggotanya Dr. Iskandar. Tadi kami orang 20 orang ikut uji kom. Kemudian juga ketua anggotanya Rektor Pertiba. Kemudian dosen UBB. Satu lagi Yunan, saat ini menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya yang ketiga tadi diuji. Cuman Ustadz Sahirman yang nanya kemana, bergeser atau di sinilah atau naik ke atas, kayak gitu. Terserah Pak Wali, saya bilang begitu, alhamdulillah. Dan malam ini dapat izin Dr. Iskandar dan yang lain dan nanya, yang lain kemana? Termasuk Pak Dokter Dosa akhirnya selesai. Kemudian karena Pak Wali pengen malam ini mereka rapat untuk hasilnya, jadi Pak Wali izin, beliau ada tugas bersama tim seleksi tadi, jadi tugas di sini beliau menugaskan saya untuk bersama kita semua. Alhamdulillah, ini tadi yang disampaikan peringatan yang terakhir adalah Masjid Agung Quba Timah. Karena beliau itu tadi jabatan banyak ketua DMI. Semua masjid yang melaksanakan kegiatan ini pasti mengundang beliau. Terakhir saya tidak bisa ikut karena pertama ke Belitung waktu itu, pas sampai Belitung kita bawa di bank, gantikanku Jakarta boleh. Saya berangkat Jakarta. Masya Allah, qadarullah. Padahal pengen hadir di Baitul Arafah itu, pelantikan sekaligus Isra Mi'raj ketemu dengan Syekh Gun. Alhamdulillah, hadir juga Ketua BKPMI, Ustadz Romadoni, kemudian ormas Islam yang lain hadirin. Kalau Bapak dari mana Pak yang paling ujung? Dari Jogja tadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh begitu, alhamdulillah. Selamat datang, mudah-mudahan betah di Pangkal Pinang. Demikian usaha panjang-panjang, marilah kita sama-sama dengar tausiah dari Ustadz sahabat kita, saudari kita dari Bangka Selatan, Ustadz Sarullah, dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Subekti yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Wali Kota Pangkal Pinang. Acara selanjutnya, acara inti kita pada malam hari ini yaitu tausiah agama yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Pada sahabat kami Ustadz Syahrullah SKOMI MPD, kami silakan. Yang lain tanya. Karena bersiul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh subur pohon gelam, subur di atas tanah sepitak. Aku dengar lesu wika ngejawab salam, mungkin lo makan kue kutak. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dengar ceramah dari Syahrullah. Kita berkumpul di Masjid Quba Timah, mudah-mudahan diturunkan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nak lanjut pantun penceramah. Karena budaya Melayu, Pak. Jadi mulai dengan pantun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Allahu Akbar. Wala illa billahil. Yuk sekali lagi. Subhanallah wala ilaha Allahu Akbar wala quwwata illa billahil ali. Biar mulut kita tidak kaku, jangan terlalu serius, kata Ustadz Johan tadi ya. Pagi-pagi makan baulu dimakan adelime. Karena nengok jam lah makin dalu, aku ceramah dah usah lame-lame. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Wali Kota Pangkal Pinang, diwakili oleh asisten 1 Pak ya. Alhamdulillah beliau sering melihat saya di media sosial, berarti aktif di masjid. Kalau pejabat itu aktif di masjid, maka kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lapatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka akan Allah turunkan berkah dari langit dan bumi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Ustadz Johan beserta jajaran kabinet yang insyaallah istiqomah ngurus Masjid Qubatimah ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senang memakmurkan rumah Allah, maka itu ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik yang ngurus masjid maupun yang senang sholat berjamaah di masjid. Insyaallah kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan wabil khusus seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, termasuk jamaah gaib kita, jamaah online kita. Kata Pak Johan tadi 3.000 orang, Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepanjang perjalanan dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang Pak. Oh, ini Kepala Biro Kesra, Masya Allah, banyak pejabat yang hadir malam hari ini. Ini sambutan lagi ya Pak? Oh, udah usah ya, ceramah. Maksud kalau sambutan itu kan mengurangi bahan ceramah, biar cepat selesai dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya tidak sendirian safar malam hari ini. Saya ditemani oleh ayah saya, beliau pengennya duduk di sana. Saya tadi nyuruh ke depan tapi tidak apa-apa kata beliau. Memang tidak usah, tidak apa-apa Pak Johan. Karena tadi saya sudah suruh ke depan, tidak apa-apa kata beliau. Insyaallah beliau menemani, tadinya istri dan anak juga pengen menemani. Tapi karena anak sakit, alhamdulillah tadi mendarat dengan selamat di Masjid Qubatimah tepat jam 18.40. Jadi sudah di Masjid Qubatimah. Tentunya tiada kata dan ucapan yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita pengen menghitung nikmat Allah, tidak sanggup kita menghitungnya. Masya Allah, banyak sekali nikmat Allah. Mulai kita bangun tidur tadi langsung baca doa. Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, itu doa makan. Masa bangun tidur langsung makan, ya? Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah ketika mata kita melek, nengok tangan kita pecah bergerak, alhamdulillah ya Allah. Nengok kaki kita masih bisa bergerak, alhamdulillah ya Allah. Mungkin semalam atau tadi subuh ada pengumuman di masjid, berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin si fulan. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan nikmat kepada kita. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, saya pun bersyukur malam hari ini diundang Ustadz Johan, karena masuk Masjid Kubatima itu saro. Kata orang itu saro masuk Kubatima, anak diseleksi dulu. Tukang azan diseleksi, imam diseleksi. Ini langsung di WA beliau. Sampai-sampai saya bikin status spesial untuk Kubatima. Padahal bulan Rajab 2 minggu ini full undangan ceramah. Komentarnya tidak ada, hanya like saja. Ketika bikin status kisih di Kubatima, keren, dai internasional, banyak komentarnya. Masya Allah, ternyata berpengaruh Masjid Kubatimah. Ini masjid internasional ternyata, ya. Tadi sudah ada MC sejuta umat. Biasanya ada dai sejuta umat. Ini ada MC sejuta umat, Masya Allah. Maka saya bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan datang ke sini bukan karena berilmu terlalu banyak, tapi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat terbaik yang disuruh ngajak orang melakukan kebaikan. Makanya PR-nya besar nanti malam hari ini. Apalagi saya dikasih tema itu panjang, Pak Ustadz Johan. Kirim tema untuk Isra Mi'raj ini panjang. Saya mikir-mikir nih sanggup tak mengamalkan ini. Ya, karena terlalu panjang. Makanya ceramah saya tidak usah panjang-panjang. Karena kata Nabi khairu umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu tengah saja. Panjang dah, pendek dah. Yang sedang-sedang saja. Tapi insya Allah nanti sampai jam 12. Sanggup? Sanggup tak sampai jam 12? Ika sanggup duduk, aku yang tidak sanggup. Tidak usah panjang-panjang. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanggal berapa? 4 Sa'ban, 3 Sa'ban. Karena kata Rasulullah, Sa'ban syahri, bulan Ramadan itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Maka bulan Rasulullah, mari kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, semuanya keluarkan suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma
shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen dengar selawat saya tadi, silakan temui kaset di apotek terdekat. Itu jual kaset apotek Pak, jual obat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di tempat ini tentunya hadir dalam kegiatan Isra Mi'raj. Orang nanya, "Ustaz, boleh tak Isra Mi'raj kami laksanakan bulan Sa'ban?" Tidak masalah. Nama juga memperingati. Ya, nak bulan Sa'ban sampai akhir bulan Sa'ban, yang namanya memperingati tidak masalah. Biasanya berebut 27 Rajab. Maka saya kadang bingung, diundang sampai 5 masjid 27 Rajab. Tak pacak menuju 5 masjid langsung malam tu kan. Jadi minta ngantri. Ya, jadi tak masalah. Cuma pertanyaannya, nak ngapain kita dengan Rajab? Nak ngapain kita dengan Isra Mi'raj? Itu yang harus kita tanyakan. Makanya malam hari ini saya tidak bercerita detail tentang perjalanan Isra Mi'raj. Nabi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menggunakan buraq, lalu naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, sampai ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, lalu ke Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, dapat perintah solat ketemu dengan Allah. Kalau cerita itu saya uraikan, bertahun-tahun itulah bahan ceramah para dai, para ustaz-ustazah. Benar tak? Ada yang baru pertama malam hari ini ngikut Isra Mi'raj? Tak. Pasti ada yang lah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun. Materi tentang Isra Mi'raj itu terus. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi malam hari ini saya pengen kita berpikir. Maka pertanyaan besar saya tadi, mau apa kita dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tadi Masya Allah, Qori sudah membaca surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuan perjalanan Nabi itu? Linuriyahu min ayatina. Karena Allah pengen perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak dari surat ini kita ambil hikmahnya. Allah memulai ayat ini dengan kalimat subhanalladzi. Itu adalah kalimat thayyibah, kalimat tasbih. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan, maka dimulai dengan kata maha suci Allah. Maka kesucian Allah Subhanahu wa taala dipertaruhkan untuk perjalanan Nabi Muhammad. Tidak ada lagi perdebatan masuk akal tak Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, lalu sampai Sidratul Muntaha, hanya dipergunakan sepertiga malam menggunakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi pertanyaan dengan akal. Maka ayat ini menggunakan kata abdi. Abdihi itu artinya seorang hamba. Dia ada ruh, ada jasad. Itu abdi atau hamba. Karena Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang sudah lulus. Kita ini kalau hamba itu ngaku hamba, ya, kita ngaku sendiri, bukan Allah. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai seorang hamba. Maka Allah pertaruhkan kesucian yang memperjalankan Nabi Muhammad itu di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad SAW, tapi maunya Allah. Kalau maunya Allah, kata Ustaz Johan tadi beliau baca dalam sambutannya,
Innama amruhu iza arada say'an ayyaku lalahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadi, maka ini maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita belajar, kalau sudah maunya Allah, apa yang kita inginkan maka akan Allah kabulkan. Kalau maunya Allah, makanya minta itu sewajar-wajarnya saja, jangan berlebihan minta. Kita itu kadang ladak nabat agi mintanya. Minta itu bahasa orang Bangka lah seagi-agi minta. Ya Allah, sambil menangis, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Tapi dosanya belambur. Ya, Nabi Adam itu diusir dari surga hanya sikok salah. Betul tak? Sikok salah Nabi Adam diusir dari surga. Kita itu banyak salah tapi pengen masuk surga. Memang kadang tak nabat hidup. Solat saja masih bolong-bolong. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW sudah lulus menjadi seorang hamba, maka dia naik kelas, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dapat perintah, mandatnya perintah solat. Semua tahu tentang perintah solat itu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tahu Nabi Muhammad dapat mandat, tahu Nabi Muhammad dapat perintah solat. Maka pertanyakan pada diri kita, sudah sejauh mana kita mengerjakan ibadah solat itu? Tidak usah dijawab, karena yang mampu menjawab itu diri kita. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu salah satunya untuk apa? Untuk ngecas iman kita. Barangkali selama ini baterai imannya drop, baterai imannya lemah, maka dalam peringatan hari besar Islam, baik Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu tujuannya untuk ngecas iman kita. Karena memang pada dasarnya iman manusia itu turun naik. Ya, kadang turun, kadang naik. Yang khawatir itu ketika mendekati kematian itu turun. Maka gawat kalau sudah turun. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sengaja Allah jadikan kematian dan kehidupan, karena Allah pengen lihat siapa yang paling terbaik amalan di antara kita. Maka kita ini berlomba-lomba, kita ini, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka kata Pak Asisten tadi, beliau baca surat Ali Imran, ya, itu jelas, beliau jelaskan juga dengan terjemahannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darra wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka di ujung ayat ini Allah sampaikan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa mereka yang berbuat baik tadi? Dijelaskan oleh beliau. Berarti orang yang berbuat baik itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kadang disuruh takwa enggan. Ya, beda antara takwa dengan takwa, itulah beda. Kalau orang takwa itu, ya, kalau datang ke masjid dia bergegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan. Kenapa? Karena ciri orang beriman kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ya, maka kenapa iman kita tuh kadang turun naik? Pertanyaannya tadi gemetar enggak kalau dengar suara azan itu? Apalagi kalau azannya di Masjid Kubatimah. Kalau sudah diseleksi itu luar biasa azannya itu. Ya, macam-macam irama. Ada irama bayati, ada hijaz, macam-macam. Ya, sehingga bikin semangat untuk ibadah. Maka tidak heran kalau jamaah sholat di Masjid Kubatimah itu full terus. Imamnya, muazzinnya. Karena kenapa? Itu gambaran orang beriman kepada Allah. Orang yang disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ya, maka orang yang bertakwa itu gemetar hatinya. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad darra.
Orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan saro. Kalau saro itu susah bahasa kita, ya. Saro itu senang. Ini senang, dalam Quran itu senang. Ya, orang yang senang maupun dalam keadaan susah menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Wal kazimina ghaiza, orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Biasanya kalau sudah masuk bulan Sa'ban pasti masuk bulan Ruah. Ya, kalau masuk bulan Ruah berarti masuk nganggung. Kalau lah nganggung berarti ketemu orang. Kalau lah ketemu orang berarti silaturahmi. Kalau silaturahmi berarti saling memaafkan. Maka bagus budaya kita. Bulan Ruah, bulan nganggung. Padahal bulan Sa'ban itu kalau ulama itu perbanyak puasa. Ya, latihan mereka jauh-jauh hari supaya mempersiapkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Bulan umatnya Nabi Muhammad. Makanya bulan Sa'ban itu diperbanyak puasa, latihan, supaya nanti maksimal pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita banyak ngeruah, ya, makan-makan, betul nggak? Nggak masalah. Tapi di situ nilainya apa? Silaturahmi, saling memaafkan. Yang tadi mungkin dengan tetangga sebelah rumah batang manggo, lebih batang ke sebelah rumah kita, kan? Gara-gara jatuh putiknya berkelahi, hanya gara-gara jatuh putik atau tidak beri manggo tadi. Untuk saling memaafkan, diikhlaskan. Kata beliau tadi tanpa syarat. Allah saja mengampuni dosa hambanya, apalagi kita manusia. Maka bulan Sa'ban ini perbanyak silaturahmi. Saya senang diundang jauh-jauh ini. Bisa silaturahmi. Kita tahu silaturahmi dimurahkan rezeki. Ya, nanti makan-makan Ustaz Johan ya. Setelah ini makan-makan pasti kan. Nah, itu silaturahmi. Ya, kemudian saling berjabat tangan. Ya, saling bertatap-tatapan, itu silaturahmi, dan tentunya saling memaafkan. Maka tadi orang yang bertakwa, maka Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pak, Bu, besar tak seluas langit dan bumi? Besar. Kalau cuma sendiri penghuni, sepi. Maka berbondong-bondong kita ngajak orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini mari kita ngecas, kita perbaiki iman kita. Kata Rasulullah, barang siapa hari ini kadar imannya sama dengan hari kemarin, maka rugi dia. Sama dengan hari kemarin. Sholatnya hanya itu-itu saja, ya, hanya maghrib, usoli pardo maghrib baik, hanya maghrib baik, isya, subuh, zuhur, asar, ketiwas besar bangka, keliwat, ya, tidak dikerjakan. Hanya itu saja. Kalau bisa di bulan Sa'ban ini mendekati bulan Ramadan, maksimalkan. Siapa yang kadar imannya lebih tinggi daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, jadi harus perbaiki. Semakin hari harus semakin baik. Maka kata ulama, ya ibna Adam innama anta ayam iza zahaba yamul zahaba baduka. Wahai anak cucu Adam, kamu itu tidak lain hanyalah kumpulan hari-hari. Jadi kalau hari-harinya sudah lewat, tidak bisa terulang kembali. Maka mari kita manfaatkan hari-hari kita. Apalagi sudah tahun 2026. Mau nunggu Isra Mi'raj kapan lagi kita? Mau nunggu Ramadan kapan lagi kita? Untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual Rasulullah. Perjalanan spiritual Rasulullah yang langsung menerima perintah tentang sholat itu. Kalau perintah tentang zakat, turun ayatnya saja. Kalau perintah tentang sedekah, turun ayatnya saja. Kalau perintah tentang haji, turun ayatnya saja. Tapi perintah sholat, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat itu. Maka kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, malu rasanya kalau kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Padahal sudah dijamin surganya oleh Allah.
Orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah masih sholat. Kita yang belum ada jaminan, Pak, Bu, mati saja tidak tahu keadaan bagaimana. Ya, belum ada jaminan. Bahkan Rasulullah ketika sakaratul maut disampaikan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, dahsyatnya rasa mati." Rasulullah, orang yang banyak amalannya, itu masih merasa sakit ketika dalam keadaan sakaratul maut. Apalagi kita yang penuh dengan dosa ini. Ya, kita yang berlumuran salah dan dosa ini. Masa tidak mau mengerjakan perintah sholat yang kita tahu secara teorinya, apalagi sholat fardu kita tahu teorinya. Sholat isya 4 rakaat, tahu kita 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, tahu kita sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, tahu kita. Sholat asar 4 rakaat, tahu kita. Sholat maghrib 3 rakaat, tahu kita. Bahkan lebih jelas lagi waktu-waktunya, lengkap dengan waktunya. Maka pada berpikir kita itu, apalah tatafakkarun, apakah tidak mikir kita ini? Itu kalau mikirnya orang lain susah. Maka otak kita ini tidak sering dipakai untuk mikir. Ya, padahal tadi perjalanan Isra Mi'raj itu untuk mikir. Maka Allah tunjukkan kebesaran Allah itu untuk mikir. Maka kata Allah di dalam surat Ali Imran, mari kita buka nanti. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar." Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maka yang berpikir itu siapa? Mereka yang melihat kekuasaan Allah. Tidak disangka-sangka rasanya baru saya di Tobuali tadi pagi. Malam inilah di Pangkal Pinang. Bagi orang yang berpikir, inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari li ayatin lil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Siapa mereka? Mereka itu orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidaklah sia-sia Engkau menciptakan kami ini. Maka tidak sia-sia Allah menciptakan kita. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita untuk berpikir. Usia kita semakin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kontrak hidup kita itu semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Nabi Muhammad itu usia wafatnya 63 tahun dalam sebuah riwayat. Itu Nabi Muhammad. Kita umatnya, walahu a'lam bissawab. Sampai kapan kontrak hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai orang yang berpikir, orang yang ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, mumpung masih sehat, ya, mumpung masih sehat, masih sanggup berdiri, masih sanggup dalam keadaan duduk. Saking penting sholat itu, kalau tidak bisa berdiri, maka duduklah. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau memang sudah tidak mampu dengan isyarat, maka siap-siap dibawa menggunakan keranda datang ke masjid. Statusnya bukan lagi menjadi seorang imam, sekalipun keranda berada di depan, bukan sebagai seorang imam, tapi statusnya sudah menjadi jenazah. Hanya kerugian dan penyesalan yang datang menjumpai kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang kita umat Nabi Muhammad, kalaulah kita ini seorang hamba Allah, maka sudah sewajarnya kita tahu berterima kasih. Bukankah kita sadar hidup ini titipan dari Allah?
Umur yang kita miliki titipan dari Allah. Pangkat jabatan yang kita miliki titipan dari Allah. Harta yang kita miliki hari ini titipan dari Allah. Zuina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang mereka inginkan. Pengen harta, ya, pengen kekuasaan, pengen hewan ternak, bahkan seluruh dunia pengen semua. Tapi kalau cuma sekedar pengen kita hanya orientasi pada dunia, maka celaka dan merugilah diri kita. Maka kata Rasulullah, kalau hari ini iman kita lebih buruk daripada hari kemarin, maka terlaknat kita, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang berbahagia, sebagai penutup ceramah singkat saya kultum saja malam hari ini, Pak. Kuliah sekenang antum, nak berapa menit pun sekenang akulah. Percuma panjang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, kalau terlalu panjang mengamal pun terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang berat kita untuk mengamalkan. Yang sedikit saja belum tentu sanggup kita mengamalkan. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Betul tak? Itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam itu ada 5. Kita tahu semuanya rukun Islam. Anggap saja ini sebagai agama Islam kita. Tiang agama Islam kita. Kata Rasulullah tadi, Islam ditegakkan atas 5 dasar. Yang terakhir, kalau kita tidak haji, tidak masalah. Mungkin kita belum mampu. Ya, kalau belum haji, tidak apa-apa. Karena haji itu untuk orang yang mampu, bukan sekedar mampu hartanya, tapi mampu kemampuan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu bermacam-macam. Banyak orang yang punya duit tapi tidak mampu juga pergi haji. Ya, tapi maunya Allah, mampu dia berangkat haji. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak masalah. Kalau kita tidak mampu bayar zakat, mungkin kita bagian dari 8 asnaf. Orang yang menerima zakat tadi. Mungkin ada bagian dari situ yang kita terima, tidak masalah. Kalau kita tidak puasa pun tidak masalah. Ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Apabila kita dalam perjalanan jauh atau kita dalam keadaan sakit lalu kita berbuka, maka gantikan puasa kita di hari lain. Tapi kalau kita tidak sholat, ya, runtuh, hancurlah tiang agama kita itu. Maka sebetulnya yang butuh sholat itu kita, tanpa mengurangi status Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita tidak sholat, tapi penyesalan itu ada pada diri kita. Maka hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam sholat isya di rakaat pertamanya itu baca surat Al-Baqarah ayat 153 Ustaz ya. Beliau ya, Ustaz tadi di rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Ya, salat itu sebagai penolong kita. Nolong kita salat itu. Jadi tidak merugilah orang-orang yang salat. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang agak serius ceramah malam hari ini. Karena ini perkara salat. Memang susah, serba susah jadi ustaz ini. Kalau ustaz terlalu serius, kelak komentar jamaah. Serius oke ustaznya. Tidak ada ban ketawa-ketawa. Perkara sholat jangan dibuat ketawa. Betul tak? Ini perkara serius, bukan perkara main-main. Perkara sholat. Maka ada saatnya saya tertawa, ada saatnya kita serius. Tapi perintah ini untuk mengingatkan kita bersama-sama. Jarak mikrofon lebih dekat dari telinga saya, maka sayalah orang yang mengamalkan lebih dulu. Maka lebih gawat tukang tausiah itu, ya, tukang ceramah lebih gawat kalau dia tidak mampu mengamalkan. Lebih dekat mikrofonnya dari telinga, ya, apalagi kita yang malam hari ini mendengarkan, jemaah yang berbahagia. Maka berpikirlah, mari bersama-sama berpikir.
Kita gunakan otak kita untuk berpikir. Jangan suruh orang lagi mikir. Coba engkau pikir. Masa nyuruh orang mikir? Coba engkau pikir. Ya, kita mikir. Maka bahasa Quran itu kan apalah tetap karun, apa gak mikir gitu. Ya. Tadi jelas di surah Ar-Rahman, berulang-ulang kali Allah katakan, "Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang-ulang kali Allah sampaikan, nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan. Bukan berarti umur yang Allah siapkan bagi kita, yang Allah siapkan untuk kita itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, perjuanganku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Di mana saja kita begawai, kita bekerja, di mana saja, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Niatkan ibadah untuk Allah. Karena muara segala sesuatu itu hanya Allah. Muara segala pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Jadi guru mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza matal abdun qata'a amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmiyun tapa'a bihi awaladi sholihin yad'ulah. Apabila manusia mati, terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Hanya itu yang kita bawa. Jamaah yang berbahagia, sebagai renungan kita bersama, mungkin teman WhatsApp kita adalah 300 orang. Teman media sosial kita, Facebook, IG kita adalah 5.000 orang. Teman waktu kita susah hanya siko orang. Saat kita sulit siko orang cuma nak berkawan ke kita. Teman waktu kita mati hanya tetangga, keluarga dekat kita. Tapi teman kita di dalam kuburan tidak ada yang mau menemani kita kecuali amalan-amalan kita. Maka mari kita persembahkan amalan terbaik kita. Lelah, capek, betul-betul capek. Beribadah kepada Allah capek. Disuruh sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, capek, lelah. Tapi lelah itu karena Allah. Lelah itu untuk Allah. Maka lelah kita hadiahkan kepada Allah, dan itu bonus untuk kita semuanya. Amin, insya Allah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Pulau Lepar, parkir kendaraan di Pelabuhan Sadai, perutlah mulai lapar, mata ngantuk, kuak bededai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu serius. Menikah berjerak menang ikaklah. Tapi tugas aku mengajak kita menyampaikan. Maka kata ulama, jangan berhenti mendengarkan nasihat. Hati kita akan buta tanpa nasihat. Maka beruntung malam hari ini 1.000 orang yang hadir masjid ini. Ya, yang hadir ke masjid ini beruntung mendengarkan nasihat-nasihat. Maka jangan pernah berhenti dengar nasihat. Hati kita buta, terlalu jauh kita dari Allah. Maka kalau kita sudah jauh dari Allah, maka kecelakaan amal pada diri kita. Nauzubillahi min zalik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ikan kepuyuh, ikan sepat, ikan gabus, ikan nila, itu nama-nama ikan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Astabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sarullah yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Biro Kesra
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kita lanjutkan acara terakhir kita, yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami mohon kesediaan orang tua kami, Ketua Dewan Syariah Masjid Agung Kubatimah, kepada Dr. Andes Ahmad Lufi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita bermunajat kepada Allah. Khusyuk, hudur dan tawadu, pikiran, jiwa, raga dan hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullah. Innallaha wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'an nas li yaumil la raiba fihi inna la yuhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaghzata wa manaman fid dunya wal ukhra. Warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Allahumma arzuqna bi husnil hitam wa bi jahi sayyidina Muhammadin khairil anam. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Wa bihi siqatuna wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Tahassanna bi zilzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna jami'al bala wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajatana hazihi hajatan salihatan tardaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi'aunika wa bihaulika ya fa'alu lima yurid innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.